Inilah pendapat 15 tokoh non-muslim terkemuka dari seluruh dunia yang mempelajari dan meneliti biografi Nabi Muhammad dan mengakui keagungan dan kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, siapa sajakah ke-15 tokoh non-muslim ini? Yang pertama, Karl Marx asal Jerman. Marx adalah seorang filsuf, ahli politik, sejarawan, dan tokoh pencetus Marxisme asal Jerman yang namanya dipuji dan sekaligus dikritik. Dalam bukunya, Marx mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Nabi Muhammad sebagai berikut. Lelaki Arab yang telah menemukan kesalahan agama Nasrani dan agama Yahudi itu melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya di tengah-tengah kaum musyrik penyembah berhala, mendakwakan mereka pada agama tauhid dan menanamkan keyakinan tentang keabadian roh. Bukan hanya berhala untuk dideretkan sebaris dengan tokoh-tokoh besar saja, malah layak bagi kita untuk mengakui kenabiannya, dan dia adalah Rasul pesuruh langit untuk bumi. Yang kedua, Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah tokoh filsuf yang juga mengakui kehebatan dan kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bukunya ia mengatakan, hendaklah kalian menjadikan Muhammad sebagai perlambang politik agama yang tepat dan seorang yang paling jujur dalam menerapkan sistemnya yang kudus di tengah-tengah umat manusia seluruhnya. Muhammad merupakan suatu sosok amanat yang dijelmakan dalam kejujuran yang murni, siang dan malam selalu tekun menghidupi umatnya. Yang ketiga, Michael Hart. Michael Hart dalam bukunya Dewan Hangat, A Ranking of the Most Influential Person in History, menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia dari masa ke masa mungkin mengejutkan semua pihak, tetapi dialah satu-satunya orang yang sukses baik dalam tataran sekuler maupun agama. Yang keempat, Lamartine. Lamartine adalah sejarawan terkemuka dunia yang menulis buku tentang Nabi Muhammad, History de la Turki. Di dalam bukunya ia mengatakan, jika keagungan dan pencapaian yang menjadi tolak ukur kejeniusan seorang manusia, siapakah yang berani membandingkan tokoh hebat manapun dalam sejarah modern dengan Muhammad? Tokoh-tokoh itu membangun pasukan, hukum, dan kerajaan saja. Mereka hanyalah menciptakan kekuatan-kekuatan material yang hancur, bahkan di depan mata mereka sendiri. Muhammad bergerak tidak hanya dengan tentara, hukum, kerajaan, rakyat, dan dinasti, tapi jutaan manusia di 2/3 wilayah dunia saat itu. Lebih dari itu, ia telah merubah altar-altar pemujaan, sesembahan agama, pikiran, kepercayaan, serta jiwa. Keaslian ajarannya begitu terjaga, tidak saja oleh karena penelusuran yang dilakukan para pengikut setianya, tapi juga oleh para penentangnya. Muhammad adalah seorang agamawan, reformasi sosial, teladan moral, administrator massa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih, dan seorang ayah yang penyayang, semua menjadi satu. Yang kelima, Ramakrishna Rao. Ramakrishna Rao dalam bukunya Muhammad, The Prophet of Islam, Rama mengatakan, kepribadian Muhammad sangat sulit untuk menggambarkannya dengan tepat. Saya pun hanya bisa menangkap sekilas saja betapa ia adalah lukisan yang indah. Anda bisa lihat, Muhammad sang nabi, Muhammad sang pejuang, Muhammad sang pengusaha, Muhammad sang negarawan, Muhammad sang orator ulung, Muhammad sang pembaharu, Muhammad sang pelindung anak yatim piatu, Muhammad sang pelindung hamba sahaya, Muhammad sang pembela hak wanita, Muhammad sang hakim, Muhammad sang pemuka agama. Dalam setiap perannya tadi, ia adalah seorang pahlawan. Yang keenam, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon adalah cendekiawan Prancis. Dalam bukunya ia menulis peradaban Islam dan Arab. Ia mengatakan, jika ingin mengukur kehebatan tokoh-tokoh besar dengan karya-karya dan hasil kerjanya, maka harus kita katakan bahwa di antara seluruh tokoh sejarah, Nabi Islam adalah manusia yang sangat agung dan ternama. Yang ketujuh, Profesor Snack Hargani. Profesor Snack Hargani dalam bukunya Al-Hayat mengatakan, Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan Nabi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar persatuan internasional dan persaudaraan manusia di atas pondasi yang universal yang menerangi bangsa-bangsa lain. Buktinya, sampai saat ini, tidak ada satu bangsa pun di dunia yang mampu menyamai Islam dalam capaiannya mewujudkan ide persatuan bangsa-bangsa. Yang kedelapan, Thomas Carlyle. Thomas Carlyle dalam bukunya An Hero's Hero Worship and the Heroic in History mengatakan, betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan kaum nomaden atau baduy menjadi sebuah bangsa yang paling maju dan paling berperadaban hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade. Kebohongan yang dipropagandakan kaum barat yang diselimutkan kepada orang ini atau Muhammad hanyalah mempermalukan diri kita sendiri. Sosok jiwa yang besar, yang tenang, seorang yang mau tidak mau harus dijunjung tinggi. Dia diciptakan untuk menerangi dunia. Begitulah perintah sang pencipta dunia. Di antara aib terbesar yang ada hari ini ialah bahwa masih ada saja orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama bohong dan Muhammad adalah penipu. Yang kesembilan, John Davenport. John Davenport adalah cendekiawan Inggris yang berpendapat terhadap Nabi Muhammad bahwa dari segi keindahan dan kebaikan watak dan perilaku, Muhammad memiliki keistimewaan yang sangat tinggi. Mereka yang tidak memiliki watak-watak seperti inilah yang memandang beliau sebagai sesuatu yang tak bernilai.
Yang ke-10, Edward Gibbon. Edward Gibbon dalam pidatonya yang bertajuk Profession of Islam, ia mengatakan, "Saya percaya bahwa Tuhan adalah tunggal dan Muhammad adalah pesuruhnya, adalah pengakuan kebenaran Islam yang simpel dan seragam. Tuhan tidak pernah dihinakan dengan pujaan-pujaan kemakhlukan. Penghormatan terhadap sang Nabi tidak pernah berubah menjadi pengkultusan berlebihan, dan prinsip-prinsip hidupnya telah memberinya penghormatan dari pengikutnya dalam batas-batas akal dan agama." Yang ke-11, Sarojini Naidu. Sarojini Naidu adalah penyair terkenal asal India yang menulis buku yang berjudul Ideas of Islam. Ia mengatakan, inilah agama pertama yang mengajarkan dan mempraktekkan demokrasi di setiap masjid ketika azan dikumandangkan dan jamaah telah berkumpul. Demokrasi dalam Islam terwujud 5 kali sehari ketika seorang hamba dan seorang raja berlutut berdampingan dan mengakui Allah Maha Besar. Saya terpukau lagi dan lagi oleh kebersamaan Islam yang secara naluriah membuat manusia menjadi bersaudara. Yang ke-12, Bosworth Smith. Bosworth Smith dalam bukunya Muhammad and Muhammadisme, ia berpendapat dia adalah perpaduan kaisar dan paus, tapi dia adalah sang paus tanpa pretesinya dan seorang kaisar tanpa legionernya, tanpa tentara, tanpa pengawal, tanpa istana, tanpa penghasilan tetap. Jika ada yang bertanya siapa yang pantas menjadi wakil Tuhan menjadi penguasa dunia, maka Muhammadlah orang itu. Yang ke-13, John Austin. John Austin dalam bukunya Muhammad the Prophet of Allah, ia mengatakan, dalam kurun waktu yang hanya sedikit lebih dari 1 tahun, ia telah menjadi pemimpin di Madinah. Kedua tangannya memegang sebuah tuas yang siap mengguncang dunia. Yang ke-14, Profesor Giles Manserman. Profesor Giles Manserman dalam pernyataan sebuah bukunya, Pastur dan Sark, adalah pemimpin dalam satu hal. Gandhi dan Confucius pada hal lain, serta Alexander, Caesar dan Hitler mungkin pemimpin pada kategori kedua dan ketiga. Yesus dan Buddha mungkin hanya pada kategori kedua. Tetapi pemimpin terbesar sepanjang masa adalah Muhammad yang sukses dalam semua kategori. Yang ke-15, George Bernard Shaw. George Bernard Shaw dalam sebuah bukunya yang berjudul The Genuine Islam, ia mengatakan, jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa beberapa ratus tahun dari sekarang, Islamlah agama itu. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dimilikinya. Ini adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan merubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad sebagai sosok pribadi agung yang jauh dari kesan seorang antikristus. Dia harus dipanggil sang penyelamat kemanusiaan.